Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawassulan wa tabarukan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi ajma'in. Sa'ilillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khususan wa li hadzal kitab al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaji kita malam ini masih berkaitan tentang atasnya itu ya, wa yustahabbu ayyadhkura laha ma fi sahihaini min qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'a hajira firasa zawjiha la'anat hal malaika hatta tasbihah. Ini melanjutkan pembahasan jika ada persoalan yang menyebabkan mungkin istri pore dan seterusnya ya. Ini kemarin kita sudah bahas. Sekarang wa yustahabbu ayatku wa yustahabbu lan ten sunnatake ayatku yen to nuturi sapa zaud laha maring zaujah ma ing hadis fi sahihaini ing dalem hadis Bukhari Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada persoalan yang menyebabkan mungkin istri kita pore ya, atau sakit hati ya, atau hanya terdiam ya, maka sunnah bagi suami untuk selalu mengingatkan, utamanya berkaitan tentang hadis Bukhari Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kitab Sahihaini, Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Apa isinya? Idza batatil mar'ah, in dalam tatkalane waktu bengi sapa al mar'atu wong wadon hajiratan iku ninggal firasa zaujiha ing piturane bojo lanange wadon, ing peturane bojo lanange wadon. La'anatha mongko nglaknati ing wadon sapa al malaikatu malaikat hatta tasbiha hingga isuk sapa wadon. Dalam rumah tangga pasti terjadi sedikit percekcokan ya. Kadang persoalan yang kecil jadi besar. Itu pasti terjadi. Jadi wong rumah tangga itu mesti ya nemoni percekcokan, gegeran ya. Enggak cocoke hati, kadang pore meneng ya, medudut ya. Itu satu hal yang terjadi dalam rumah tangga. Ini sudah biasa. Nah, ketika terjadi semacam itu ya, sampai kemudian ya istri menghabiskan malam ya
tapi tidak di kamar suami, atau pisah ranjang di kamar yang lain dan seterusnya gara-gara ada persoalan. Nah ini suami harus sabar ya, dalam menasihati istri yang sedang begitu, terutama tentang pesan dua hadis Bukhari Muslim dan Sahih Muslim. Jadi hukumnya sunnah ayyadhkurolaha, sunnah bagi suami menasehati apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya idza batatil mar'ah hajiratan firasa zaujiha la'anat hal malaika hatta tusbiha. Ketika istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat akan melaknatinya sampai pada pagi hari. Ini dikongkon BCI di ya wis apa ya, boleh ya boleh, tapi jangan berkelanjutan. Jadi ada persoalan ojo digedek-gedekno ya, ojo digedek-gedekno ya. Lah ini ojo sampai bisa ranjang, apalagi tidur di tempat yang lain, mungkin di kamarnya itu ada dua dan seterusnya. Nah ini takutnya nanti malaikat akan melaknati istri ketika dia batatil mar'ah hajiratan firasa zaujiha, tidak sekamar dengan suami. Kemudian wama fit Tirmidzi wama lan nuturno ing hadis fit Tirmidzi ing dalem Sunan At-Tirmidzi min qaulihi saking pengindikane sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping hadis yang tadi idza batatil mar'ah hajiratan firasa zaujiha la'anat hal malaika hatta tusbiha. Hadis yang kedua ya, sunnah bagi suami menasehati istri yang mungkin sakit hati ya, terjadi konflik kecil ya, gak wawo pore ya, kamarnya dikunci ya, itu ya. Sunnah bagi suami mengutarakan hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, termasuk diantaranya ayyumam ro'atin, maknane dindi wong wadon batat kang sewengi-wengi sapa wadon wa zaujuha radin wa zaujuha batat sewengi-wengi sapa wadon ing wa zaujuha lan lanange atau bojo lanange wadon iku radin ridho anha saking wadon takholatil jannah, maka manjing sapa wadon al jannata ing swarga. Wanita siapapun ya yang menghabiskan malam sementara suaminya rela senang terhadapnya oleh ridhane wong lanang, maka dakhalatil jannah, maka jaminan berhak masuk surga. Nah, ini artinya bojone ridho ya enggak masalah. Ketika suaminya enggak ridho kok kemudian pisah, tidak sekamar dengan suaminya, nah ini persoalan, takutnya malaikat melaknati istrinya. Tapi ketika terjadi kok kemudian suami ini ridho dengan keadaannya, maka ya wanita tersebut berhak masuk surga. Jadi kata kuncinya terletak pada ridho suami. Nah inilah anak-anak ya,
Jadi perlunya ngaji ya, gawe pengiling. Sehebat apapun dalam membina rumah tangga, siapapun ya pasti akan mengalami apa yang kita alami. Mengalami apa? Satu saat ya terjadi percekcokan sing nyebabno apa? Sampai pisah kamar. Atau mungkin karena cemburu buta. Itu sudah biasa. Atau mungkin gara-gara sepele, itu ada. SMS nyasar, cemburu, ngamuk-ngamuk ya. Hal-hal yang sifatnya begitu itu pasti terjadi. Makanya ya ketika terjadi itu tadi, ojo langsung jaluk menangi dewe, musyawarah ya. Ojo saenake dhewe ngamuk-ngamuk. Nah, ini nggak boleh, dimusyawarahkan. Mungkin terjadi persoalan apa, kemudian salah paham. Ini yang banyak terjadi. Nah, ini tugas suami, kasih nasihat. Kasih nasihat, apalagi istri ketika nusus. Nah, ini suami harus selalu kasih nasihat. Nah, ini dua hadis ini ya, agar istrinya tidak berlama-lama, tidak sekamar dengan suami. Andai kata terjadi begitu kok suaminya ridho, ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Artinya suaminya ridho. Wahjuruhunna fil madhaji. Qauluhu wahjuruhunna fil madhaji. Lan ninggal sira ing wadon fil madhaji ing dalem peturon. Wadribuhunna lan mukul sira ing wadon dorban kelawan pukulan ghaira mubarrihin kang ora natoni. Satu saat ada persoalan ya, pihak ketiga, siapa yang disegani istri kamu, gurunya dan atau orang tuanya, nggak apa-apa. Kalau tidak terselesaikan persoalan itu, maka ya butuh orang ketiga, dalam arti wong sing disungkani bojomu, dikasih nasihat ya, atau orang tuanya atau orang dekatnya. Jika terpaksa begitu, nah, suami kok tetap nusus, beri pelajaran, nggak apa-apa ya, pisah ranjang ya, pisah ranjang. Wadribuhuna, atau memukul tapi yang tidak menyakiti. Bahasanya tidak menyakiti ku yo, kamu harus tahu dewe. Jadi hanya sekedar nakuti. Tapi yang nggak sampai memukul yang tidak menyakiti ku, yang seperti apa? Ya jenenge memukul gini aja kan gitu. Tapi takutnya terbawa emosi. Kadang wong emosi ku itu tadi gak sadar kok memukul teman. Lah ini gak boleh memukul yang sampai menyakitkan. Ini terkena kasus KDRT, gak boleh. Hanya sekedar apa, mendidik, nakuti. In afada ad-darbu, in afada lamun ma'edai opo ad-darbu mukul. Andai kata dia ditakuti, kok ngono sih? Kok dia takut? Ya, silakan. Tapi jangan sampai memukulnya sampai menyakiti. Berarti ya nggak perlu memukul, hindari KDRT. Wa illa lamun ora ma'edai ya fala dzarba. Ini gak usah mukul-mukul, nggak boleh. Andai kata tidak ma'edai. Wala yajuzu dzarbu 'alal wajhi, dan tidak boleh orang wenang apa dzarbu mukul 'alal wajhi ngatasé wajah. Wal mahalik lan panggonan kang bahayai. Bal yadribu balik mukul sapa zaud dzarbat takziri kelawan krana takzir.
wal aula utahe kang luwih utama lau kedue lanang al afwu yaiku ngapura. Andai kata terjadi terpaksa memukul, ya itu tadi boleh tapi jangan sampai menyakiti. Berarti hanya gini aja kalau nggak menyakiti. Takutnya terbawa emosi. Nah ini loh kadang nggak sadar. Wong emosi itu nggak sadar. Tenaganya itu lipat ganda. Jenenge emosi. Wis kumpul dadi siji. Nah ini nggak boleh. Andai kata terjadi, jangan sekali-kali memukul wajah dan hal-hal yang berbahaya. Nggak boleh dada itu nggak boleh. Andai kata terpaksa terjadi. Apa ada Pak? Loh, wake rumah tangga gara-gara KDRT ya, sehingga terjadi apa? Pencerian. Istri menggugat siapa? Suami karena terjadi apa? KDRT. Lah andai kata terjadi mungkin wala yajuzu darbu alal wajh. Jangan sekali-kali memukul wajah dan jangan sekali-kali memukul sesuatu hal yang membahayakan. Jadi memukul kita diperbolehkan yang tidak sampai menyakiti itu hanya dalam rangka takzir. Takzir itu biar jerah. Ayo. Nah, hanya itu aja. Enggak sampai gini. Karena kalau terbawa emosi bahaya anak-anak. Iya. Nah, inilah yang harus kita hindari. Wal aula lahu al afu. Meski boleh memukul yang sifatnya tidak menyakiti, hanya sebatas takzir, yang lebih utama sikap suami ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, kudu duwe ati ngapuroan. Lah gitulah anak-anak. Wong ngono ae sampai ngono sespo. Nah, ini makanya yang sudah berumah tangga hari ini ya, berhati-hatilah ya. Yang belum ya dielmoni, yang sudah diamalkan ya. Karena satu saat pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin karena gesekan teman, gesekan tetangga ya, atau mungkin ada pihak ketiga yang ingin menceraikan ya, yang ingin apa? Ganggu keluarga kamu, itu macam-macam. Makanya suami boleh cemburu tapi nggak boleh cemburu buta. Apa ada Pak yang cemburu buta? Ya ada, wake. Ini cemburu. Belanja gak mulai-mulai curiga. Kan gitu dah. Ya Allah. Ono sandal nang jaba iki sandale sapa? Curiga. Itu ada. Karena dia melihat ada sandal. Gara-gara curiga enggak. Digoleki nang omahe gak ono. Ngono wis menuduh sampai memasukkan orang gara-gara ada itu anak. Makanya cemburu itu boleh tapi jangan cemburu buta, paham? Nah inilah meski ya boleh memukul istri yang sifatnya hanya takzir yang tidak sampai menyakitkan ya, namun wal aula lahu al afwu. Sing paling utama jadilah suami yang pemaaf. Bagaimana Rasulullah kasih teladan buat kita ya, dalam sehari itu sering bilang afwan ya Humaira, mohon maaf ya Humaira, afwan ya Humaira, afwan ya Humaira. Kamu juga sama, sepurani lah harus begitu. Ojo njaluk menangi dewe. Afwan ya Humaira, sering beliau ucap afwan. Padahal nggak ada apa-apa. Ya saking hati-hatinya. Makanya miliki jiwa pemaaf sebagaimana yang dimiliki dan dicontohkan oleh Rasul. Begitu mudahnya Rasulullah memaafkan.
Jangan kepada teman, jangankan kepada istri, kepada orang yang nyata-nyata akan membunuh Nabi, beliau begitu mudah memaafkan. Ini teladan yang luar biasa. Awakmu umate kok koyok-koyok ono persoalan gak gelem nyepuro. Masya Allah, gak boleh anak. Saya itu kadang dapat undangan mengislahkan percekcokan dalam rumah tangga, jadi pihak penasehat. Saya sering bilang orang itu kalau sudah cemburu buta, ya, wis ilang rasa senenge, delok ilu gak gelem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Digathukno delok wajahe lho mo, singgung-singgung. Padahal awal-awalnya tidak semacam itu. Inilah ketika rasa cinta hilang, maka yang ada itu sebuah kecemburuan. Wes koyok-koyok angel, digathukno itu sulit anak-anak. Apalagi ada kecurigaan yang luar biasa. Nah inilah makanya wal aula lau al af. Ya. Jadi cara terjadi semacam itu, ojo kaku-kaku ati, ngono lho. Kuwaku yo ono kuwaku yo. Kakak SMS nyasar. Teko koncone curiga mantan pacare. Ngamuk-ngamuk. Kuwaku ati. Kan ada itu kadang. Belanja gak mulai-mulai curiga bek tonggoe. Lho ada. Ya podo-podo nyambut gawe ini mulai 4:30, gak mulai-mulai bengi. Cemburu buta. Curiga enggak boleh. Kita harus saling percaya, ya. Saling percaya itu apa? Ya wis sama-sama punya tanggung jawabnya, kan gitu tuh. Awakmu yo golek nafkah, ya. Kamu harus bisa meyakinkan agar istri kamu percaya kepada kamu. Istri juga sama deh kata kerja. Kudu saling punya sifat saling mempercayai, biar enggak terjadi cemburu buta. Wong kae teko nyambut gawe HP ini disaut, dicek SMS nang dia. Ya terlalu kan koyok KPK ya Pak. Ya ojo ngono lah. Andai kata ada SMS sing sekirane kon gak enak ati, yo gak langsung kon ngomong, iki sapa iki? Iki gak boleh. Nggak usah lah cari-cari masalah, iya, nggak usah. Makanya wal aula lahu al afu. Jadi jadilah suami yang memiliki jiwa pemaaf, ya. Dalam rumah tangga itu sering saya katakan nggak ada istilah kon kalah ambek sing wedok, nggak ada. Kan kadang terjadi begitu, aku kalah ambek sing wedok. Enggak ada istilah kalah-kalah, itu enggak ada. Yang ada ngalah, miliki jiwa pemaaf sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah. Ojo kaku-kaku hati. Wis lah. Ojo ada. Apa ada Pak Atik? Wadah anak-anak. Persoalan sepele. Jadi kaku hati. Ya Allah. Gara-gara sing lanang wae dhuwit wong tuane, sing wedok ngamuk. Ini repot kadang. Wae sing lanang wae wong tuane maneng, sing wedok ngamuk. Ya gak ngamuk tok, kadang ngancam, kabeh-kabeh dhuwit weno mak, kabeh-kabeh dhuwit weno bapak. Wis kono mulya kelono makmu. Kadang ngono sing ngomong gak enak. Nah inilah ya, harus mengedepankan musyawarah. Andai kata ngasih orang tua, ya bilang aja saya masih punya tanggung jawab orang tua, ya. Ya andai kata dibagi ya rizkinya, ya yakini Allah Maha Pemberi rizki. Ketika kita khidmah kepada orang tua, ya yakini Allah pasti akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka, tapi beri kefahaman kepada istri. Jika enggak dikasih kefahaman semacam itu,
takutnya terjadi salah paham. Jadi tek wis berumah tangga, aja dipadakno ketika kamu masih bujang. Ketika mau apa aja musyawarah. Ya, metu cangkru SMS aku cek kepethuk koncon tenono. Ojo lo subuh wis gak SMS, bojomu iku angen-angen. Lha iya ini sepele anak-anak. Sepele gak iso turu anak-anak. Mikir enggak. Bek-bek wedine dirampok nang dalan. Bek-bek wedine bane meledos gak mulai-mulai. Itu pikirannya itu luar biasa. Nah itu loh. Jadi tek wis rumah tangga kon kate nang dia minimal ya ngomong. Dek aku kok kerja rodok bengi njaluk sepurane. Dongakno slamet. Iki apa adanya aja. Lamun kon dijak kanca ndok ngomong ngono lho. Aja sengit-sengit. Mergo kepulangan kamu itu sangat dinanti. Tek wis jam 4:30 kan dititeni mulene 4:30. Lamun kok ana mungkin barangkali sepeda kamu mogok SMS wong ada HP. Wong kadang duwe HP ku males gak SMS. Iya, ada apa tidak? Persoalan sepele iki wedine kok dadi persoalan gede jika masing-masing tidak saling memahami. Makanya pemicu keretakan rumah tangga itu kadang hal-hal yang sepele. Ya, gedekno cemburu. Enggak apa-apa cemburu itu bukti rasa tanggung jawab kita. Ya, rasa cinta kita. Tapi yang enggak boleh itu cemburu yang buta. Ya. Cemburu buta iku apa sih? Wes jan koyo ana ngene dicemburu, curiga pikirane. Ya Allah. Duwe entek ku enggak ndak duweno gendakane biyen. Curiga. Itu ada Nana. Makanya ya di tema kaji kita hari ini ya hindari KDRT ini sering saya katakan. Meskipun boleh tapi hanya sebatas apa? Tidak menyakiti, tidak membahas, ya hanya sebatas takzir, kayak weden-wedeni. Andai kata enggak ngefek, hindari. Ya, hindari KDRT baik fisik maupun non fisik. Kadang gak ngaplokan cangkem elek, lesane bejat. Iya, hal-hal yang sepele itu ya awalnya dari lesan. Sesering mungkin ngelem ngono lho. Masak isuk dimasakno kasinen pecele ngomel. Lha kan ada. Ya, ojo. Hidup ini sudah pahit, jangan ditambah kepahitan omonganmu. Ya. Wis ta, sekali-kali dipuji. Enggak gak cocok, ya wis dimpet lah. Karena takutnya nanti terjadi salah. Hal-hal yang sepele itu kadang kita tidak lakukan. Ya. Jadi meneng-meneng kok suwe nang dalan pagi basane biar enggak terjadi kecemburuan dan lain-lain SMS. Dek lapo aku cek nang gini ana urusan. Lu ngono iku wis tenang. Wenang. Nah inilah anak-anak ya perlunya ilmu dalam rumah tangga. Nah kaji kita hari ini ya sangat tepat ya, miliki jiwa pemaaf sebagaimana yang sudah ya dilakukan Rasulullah ya. Begitu pemaafnya Rasulullah tidak hanya pada teman, kawan, istri ya, bahkan pada musuh yang nyata-nyata mau membunuh, begitu mudahnya Rasulullah memaafkan. Nah inilah anak-anak ya untuk kajian malam ini ya, tolong diperhatikan jangan bosan-bosan kasih nasihat istri karena itu tanggung jawab kita ya. Nah ketika sebelum nasihat ya mantesno lah ya, mantesno ojo ngomong tok ya, tapi harus bisa jadi contoh
contoh. Jangan hanya kasih nasihat baik, tapi usahakan jadi teladan yang baik. Suami jangan hanya sebatas kasih contoh baik, usahakan kamu harus jadi apa? Bisa dicontoh baik. Nah inilah, jadi nggak hanya sekedar mau idhah hasanah, tapi usahakan menjadi uswatun hasanah di tengah-tengah rumah tangga, termasuk sing gombol mara tuwa ya. Ini rentan ya, hati-hati ya. Jadi kudu iso ngepek atine mara tuwa, ojo kaku-kaku. Ini sering curhat-curhat sesama bapak-bapak yang sudah punya menantu ya, yang menantunya masih gombol mara tuwa. Ini tak sharing sama saya. Mantuku iku cek kaku satu. Nah, ini kan pelajar. Dan ya Allah. Padahal mertua itu mendambakan apa? Mantu yang lembut hatinya. Kadang ngomong mantu kiki wapi, tapi durung nyambut gawe. Ya cek mending. Ya. Iki salah wis gak nyambut gawe rokokan. Kadang diomong ini sesama. Saya akan ngalamin. Makanya ya dari pengalaman saya tek cek gombol mara tuwa. Kudu sadar diri, sadar posisi. Iya. Sadar diri ku maknane opo sih? Wong kono iku jek gombol aja kakean pola. Sing pinter ngepek atine mara tuwa. Aja medit-medit lah. Mbus minggu pisan waktu bayaran. Senengane mara tuamu apa? Ngono lho. Golek ana mara seneng apa iki? Lah. Haruslah sekali-kali dibawakan. Senenge mara tuwa apa kudu ngerti. Rujak apa, makanan apa, minuman apa, sekali-kali lah. Ojo jaga nomor tua. Ya minimal tahu diri lah, sadar diri, tahu diri. Ini makanya tak bocori awakmu ya, yang masih gumbul-gumbul mara tua ya. Usahakan ya. Usahakan jangan sampai apa? Hati mertua Anda tersakiti. Ya harus mengedepankan akhlak, ya. Mengedepankan akhlak. Mertua itu tidak berharap banyak kepada Anda. Yang penting tanggung jawab. Dia menyadari kalau awal-awal rumah tangga kerja masih ya ibaratnya koyo jika tapek akeh, itu menyadari 5 tahun 10 tahun itu menyadari ya. Nah ketika saat-saat itu kamu harus iso ngepek atine mara tuwa. Yang sering terjadi itu mantuku iku Masya Allah kaku hati, gak kena diluk titik purian, mangan gak enak iwake gak mangan, iku sedih anak-anak cerita kepada teman-temannya. Tapi tek kono apik mantu kuloman masih gak ganteng ya Allah. Bayaran gak akeh tapi tek nguwe aku akeh. Niki lho Pak jatahe rokok 1 juta. Wah diceritakno sak kampung bangga. Apa maneh mantune salah wis loman sobo masjid. Buah sak kampung ku kabeh iku mantuku. Apa maneh gelem adzan, gelem ngimami, gelem mimpin tahlil. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Sebuah kebanggaan. Meski kamu tidak merasa bangga, tapi sebuah kebanggaan. Nah ini ya, gak hanya sekedar ngepek hati. Tak iso itu sing loman ya. Sing loman dalam arti apa? Ya ojo medit-medit. Wis ngerti kon gak apa nyekel duit, tapi ojo medit-medit no. Ya, sewaktu-waktu apalah makanan apa. Harus begitu. Kudu gawe totok
Romo ya minimal isok ngepek atine marang tuwa ya ini penting ya. Cedek masjid ya kudu aktif sholat jamaah di masjid. Iso adzan enak-enak no buang gak mau suarane iso mantuku sing teko pondok. Waduh pondoke balik kena ya Allah iya ya ngono. Apalagi bisa khutbah ya mimpin tahlil muas buang gak kok gak ngombe banyu kulkas ati ku adem. Karena kebanggaan mertua itu pada mantu anak kan. Tapi salah wis gak loman ya wateke kaku diceritakno kanca-kancane apes aku oleh mantu arek iku. Supaya gak rame-rame wedi krungu mantu. Iya nana menyesal ya merasa apa ya badani mulai cilik kok tipe gak tepat gelo. Ini kamu belum merasakan ya. Ini minimal saya cerita ini ya bagi yang sudah ya syukur-syukur yang sudah bisa tidak sama mertua atau masih sama mertua ya atau yang masih mau menikah ya atau yang sudah mandiri ya minimal meski mandiri mantu ya jangan sampai ya menyebabkan mertua kita tersakiti hatinya ya. Usahakan isok ngepek atine minimal ya dalam persoalan rumah tangga apapun bentuknya miliki jiwa pemaaf wal aula lahu al afu wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.